But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Sejak dari dulu memang bisa dikatakan jika Daihatsu tidak pernah salah dalam merilis kendaraan barunya. Bahkan tak tanggung-tanggung. Semua itu bisa kalian lihat sendiri dari beberapa kendaraan yang sudah mulai diresmikan di Indonesia. Namun untuk akhir tahun 2022 ini, Daihatsu kembali lagi membuat heboh dengan pernyataannya. Telah berhasil merilis kendaraan baru, yaitu Daihatsu Rocky. Waduh, apalagi ini? Katanya nih guys, untuk urusan harga kendaraan yang satu ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan Honda Brio. Wah, benarkah? Coba langsung saja kita intip keasliannya. Sudah masuk di Indonesia, Raize Auto Panik, Rocky seharga Brio. Everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my. Perbandingan harga Rocky versus Brio. Mungkin ini saat paling tepat untuk meminang salah satu dari keduanya. Pasalnya Brio RS dan Rocky berhak atas diskon PPNBM 100% yang berlaku hingga akhir tahun. Yang jelas, Daihatsu Rocky 1,2M dapat dipinang dengan mahar lebih rendah ketimbang Brio RS. Daihatsu Rocky 1.2M MT 178.900.000, Honda Brio RS MT 183.300.000, Daihatsu Rocky 1.2M CVT 194.600.000, Honda Brio RS CVT 198.200.000. Fitur keselamatan komplit. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Sektor keselamatan boleh dibilang merupakan nilai jual utama bagi Daihatsu Rocky. Mumpuni dari sisi paling basic, termasuk di dalamnya headrest dan sabuk pengaman atau kelima penumpang serta dual SRS airbag. Memang tidak begitu kentara ketimbang Brio yang siapkan 5 headrest walau menyisakan 1 penumpang dengan safety belt 2 titik. Di samping itu Brio tidak lupa soal 2 kantong udara depan. Dalam menjaga stabilitas bermanuver, standar terendah keduanya bisa dibilang cukup. Rem cakram berventilasi di depan bersama tromol di belakang ditegaskan untuk menghela laju. Semua itu lantas didukung ABS plus EBD agar pengereman mendadak tidak langsung melumpuhkan upaya perpindahan arah sekaligus bantu menjaga stabilitas. Namun, cerita akan benar-benar berbeda ketika membandingkan opsi CVT. Ada diferensiasi lain Daihatsu berupa Vehicle Stability Control atau VSC. Sikap bermanuver akan semakin terjaga lantaran sistem mampu meminimalisir potensi selip kala menikung. Kian ketat menghindari risiko hilang kendali. Tidak ketinggalan pula sokongan berupa Hill Start Assist yang akan menahan laju beberapa saat sebelum mulai menanjak. Dimensi besar, postur jangkung. Maybe you'll get sick of being the monster. Meski sama berukuran kompak, Rocky menjanjikan ruang lapang berdasarkan dimensi eksterior. Setidaknya lebih besar ketimbang Brio dengan panjang 4033, lebar 1710, dan tinggi 1635 mm. Belum lagi jarak antar sumbu roda sejauh 2525 mm. Coba bandingkan saja, dimensi hatchback mungil Honda tercatat 3800 x 1680 x 1485 mm. Panjang kali lebar kali tinggi dengan wheelbase 2405 mm. Di samping dimensi lebih besar, karakter staff turut terpencar lewat posturnya. Jangkung dengan ground clearance 200 mm boleh jadi memberikan ketenangan ekstra ketika harus menghadapi medan kurang bersahabat. Sedang Brio sebagai hatchback kompak tidak sampai setinggi itu, hanya 165 mm. Sarana hiburan modern yang mumpuni.
Head unit berisi fungsi kekinian dan komprehensif pun jadi keunggulan lain di Rocky. Daihatsu tampak cukup royal di sini sebab tidak begitu membedakan kapabilitas sarana hiburan. Bagaimana tidak, Rocky tipe termurah saja sudah sampai mengadopsi head unit touchscreen 7 inci dengan konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay. Di samping itu, layarnya pun dapat mengakomodasi kamera mundur dan harap dapat paket selengkap itu di Brio RS. Tapi jangan dipandang sebelah mata, sebab sistem infotainmentnya masih mendukung penggunaan gawai, minimal sudah menawarkan koneksi lewat Bluetooth. Hanya saja, kalau bicara soal kamera mundur, Brio RS belum punya. Gaya polos luar dalam. Preferensi terhadap dua karakter desain berbeda tentu kembali lagi tergantung selera masing-masing. Sebagian akan suka dengan nuansa soft, sebagian mungkin cenderung doyan longgokan hatchback. Tapi harus diakui, sebagai tipe termurah, Daihatsu Rocky 1.2M seakan tidak punya usaha untuk bersolek dan tampil memikat. Ornamen eksterior dari grill, penghias bumper, hingga list body dia biarkan telanjang tak berkelir. Mengandalkan warna material tanpa kilau make up, sepatunya juga sebatas pelek kaleng 16 inci yang dibungkus dop plastik. Sama halnya di dalam kabin yang dibiarkan apa adanya. Door trim polosan minim, aksen kontras, sampai jok pabrik yang monoton. Tentu semua itu tadi berbanding terbalik dengan Brio RS. Menduduki strata atas, wajar ditemukan niat untuk membuatnya tampak lebih berkelas. Dari materialnya, hitam mengkilap, hiasan aksesoris pembeda, sampai pelek alloy two tone melekat di tubuhnya. Dalam kabin pun ada keseruan visual dari aksen O-ring kontras di atas latar gelap. Bukan cuma gaya, beberapa fitur ikutan absen. Misal lampu utama LED yang digantikan oleh pendar halogen. Ia pun belum pembagian dan kebagian DRL atau fog lamp. Komponen polosan lainnya termasuk pengaturan dan pelipatan spion manual, instrumentasi analog, remote keyless dengan anak kunci konvensional, hingga eksistensi dua speaker saja untuk memanjakan telinga. Output tenaga Honda belum terkalahkan. Harus diakui Honda kerap siapkan performa mesin unggul di segmennya, termasuk untuk pasar Brio. Unit 4 silinder 1200 cc SOHC 16 katup IVTEC terbilang bertenaga, sanggup menghasilkan daya sebesar 90 PS di 6000 rpm dan torsi 110 Nm di 4800 rpm. Well, Rocky dengan mesin anyar 3 silinder 1200 cc berkode WAVE belum mengimbangi tenaga putaran atas. Terpaut hanya saja tidak begitu signifikan, berada di angka 88,4 PS pada 6000 rpm. Pun tidak sepenuhnya loyo, karakter torsi besar di putaran bawah jadi amunisi dengan torehan 113 Nm pada 4500 rpm.